Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Netgen, ulangan komputer, pengantar organisasi komputer, kelas Telkom B. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami riset dan kami cari untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester. Next slide. Baiklah, ini adalah kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Syafar Ramadhani dengan NPM 21700501003 sebagai moderator plus sebagai pemateri juga. Selanjutnya ada saudara Iqbal. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 24170511031. Baik, perkenalkan, nama saya Rama Pradita Riananda dengan NPM 2417051039. Perkenalkan, nama saya Satria Wicaksono dengan NPM 2417051041. Baiklah, slide selanjutnya. Baiklah, di PPT kali ini izinkan saya untuk membacakan daftar isinya. Di sini kita akan membahas pertama ada struktur dan fungsi CPU, kedua ada set instruksi, ketiga ada penyajian data, keempat ada teknik pengalamatan, kelima ada pengorganisasian memori, keenam ada bus system, keenam ada sistem operasi, ketujuh input output, dan terakhir ada pengertian CPU 8 bit. Next slide. Baiklah, pertama ada struktur dan fungsi CPU yang akan dijelaskan oleh teman saya. Bagi teman saya boleh langsung dijelaskan. Oke, terima kasih Rafael atas kesempatannya. Mungkin bisa langsung di next slide aja. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait apa sih itu dari CPU. Nah, CPU atau Central Processing Unit itu adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Nah, jadi untuk CPU ini tuh dia memiliki fungsi utama, yaitu akan melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang akan dimasukkan melalui beberapa perangkat seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun ketikus. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, sebentar, belum muncul. Oke, selanjutnya ada struktur dari CPU. Nah, di sini ada 4 struktur dari CPU, yaitu yang pertama ada CPU interconnection, lalu ada register, lalu ada ALU, dan ada control unit. Nah, yang pertama aku bakal ngebahas terkait ALU dulu. Nah, di sini ALU atau Arithmetic Logic Unit itu bertugas untuk ngebentuk nih fungsi-fungsi pengolahan data komputer gitu. Jadi ALU ini disebut sebagai kayak mesin bahasanya atau machine language karena bagian itu tuh bakal mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin gitu. Nah, selanjutnya ada control unit atau CU. Nah, di sini control unit itu tuh dia akan bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga tuh terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya gitu. Nah, selanjutnya ada CPU interconnection. Nah, di CPU interconnection ini itu dia sistem koneksi dan bus yang akan menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, terus ada unit kontrol dan register-register. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ada register. Nah, di register ini itu merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data gitu. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Belum muncul, bentar. Oh ya, oke. Ini udah dijelasin lagi, mungkin bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Ya, dilanjut. Oke, selanjutnya ada set instruksi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan set instruksi. Apa sih set instruksi itu? Set instruksi adalah sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dikenali dan dijalankan oleh unit pemroses pusat CPU dalam sebuah komputer. Istilah ini dikenal juga sebagai instruction set atau instruction set arsitektur. Nah, bisa berperan sebagai antarmuka antar perangkat lunak dan perangkat keras, sehingga program yang ditulis oleh manusia dapat diterjemahkan menjadi perintah yang dipahami oleh CPU. Setiap jenis prosesor memiliki arsitektur set instruksi tertentu yang menentukan cara kerja dan kemampuan dasar prosesor tersebut dalam menjalankan programnya. Nah, di sini ada contoh beberapa set instruksi, yaitu sebagai yang pertama ada langkah-langkah. Dalam setiap set instruksi itu dijalankan oleh CPU, yang mana mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama itu ada fetch. CPU mengambil fetch instruksi dari memori. Yang kedua decode, instruksi yang diambil dari dan diterjemahkan agar dimengerti oleh CPU. Yang berikutnya ada execute, kemudian juga ada store. Yang kedua ada contoh yaitu serangkaian perintah pemrograman. Seperti contohnya itu bahasa mesin, yang mana contoh perintah-perintah dasarnya itu kayak MOV, ADD, SUP, GMP, CMP, dan CE. Yang ketiga ada arsitektur x86 dan RAM. X86 ini adalah ISA yang kompleks. Jadi set instruksi arsitekturnya itu yang paling kompleks dan digunakan pada banyak PC dan CPU pada saat ini gitu, pada laptop PC gitu. Ciri khas dari X86 ini instruksinya kompleks dan mendukung banyak operasi dalam satu baris. Yang berikutnya itu ada ARM atau Rich Architecture, yang mana biasanya digunakan pada smartphone atau perangkat embedded, yang mana ARM ini lebih sederhana daripada si X86 ini. Contoh X86 itu kayak Intel dan AMD. Nah, yang berikutnya ada alur set instruksi. Nah, alur set instruksi ini diawali dengan input device atau input output ports, yang mana pengguna memberikan input, contohnya melalui keyboard atau mouse. Kemudian data dari device masuk ke input atau output ports. Selanjutnya dia masukkan ke sini. Kemudian data ini akan dikirimkan ke CPU melalui data bus untuk diproses. Kemudian ALU akan melakukan operasi aritmatika dan logikanya. Kemudian di CPU ini, CPU-nya itu akan mengambil set instruksi dari memorinya, baik RAM maupun ROM. Proses ini biasanya disebut address bus. Kemudian CPU itu akan memproses instruksinya dan mendekode atau menjalankan instruksinya. Kemudian CPU-nya ini akan mengakses update memori atau IO-nya sehingga hasil eksekusinya itu dapat disimpan kembali ke dalam memori. Setelah itu CPU akan mengirimkan output ke output device ke sini, yang mana hasil akhirnya akan diproses lalu dikirimkan ke output device yang ini melalui input output ports. Terakhir ada control bus. Kontrol alur, maaf. Semua proses ini diatur oleh kontrol bus sehingga dia akan mengirimkan sinyal kendali antara komponen-komponen yang ada agar kita dapat mengetahui, membaca, menulis, dan memproses data. Selanjutnya ada elemen-elemen pada set instruksi. Yang pertama itu ada operasi kode atau operation code, opcode. Opcode adalah bagian utama dari sebuah set instruksi yang menentukan jenis operasi apa yang biasa kita lakukan. Contohnya kayak perintah ADD, MUV. ADD kan menjumlahkan, MUV itu memindahkan. Kemudian itu ada sub untuk mengurangi, dan GMP atau jump melompat ke instruksi lainnya. Nah, operation code ini akan membaca terlebih dahulu untuk mengetahui apa aksi yang harus dilakukan dalam siklus eksekusi instruksinya. Nah, opcode ini bersifat wajib dalam setiap instruksi karena tanpa ini CPU itu nggak tahu perintah apa yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua adalah sumber operan referensi. Operasi mungkin melibatkan satu atau lebih sumber operan, yaitu operan yang merupakan masukan untuk operasi. Sumber operan ini merupakan bagian dari instruksi yang menunjuk ke data yang awal yang akan diproses. Data ini biasanya berada di dalam register, memori, atau juga bahkan berupa nilai tetap, immediate value, yang mana data ini langsung disisipkan dalam instruksi. Misalkan dalam instruksi ADD, AX atau BX, kalau di register itu ada MBX, sumber operan yang nilainya yang akan dijumlahkan gitu. Nah, sumber operan referensi ini tuh sangat penting karena CPU memerlukan data input yang akan digunakan dalam eksekusi operasinya. Yang ketiga adalah hasil preferensi operan. Hasil referensi operan ini menunjukkan hasil lokasi penyimpanan hasil, dia itu yang menunjukkan lokasi penyimpanannya itu di mana dari operasi yang telah dilakukan. Yang terakhir ada instruksi referensi. Instruksi referensi ini memberitahu proses mana yang akan mengambil berikutnya gitu, yang akan berikutnya itu yang mana gitu, sehingga instruksi referensi ini akan mengacu pada alamat instruksi yang berikutnya yang harus dieksekusi, yang mana ini pengemendali alur programnya seperti jump itu kan untuk atau call untuk memanggil prosedur, atau branch itu cabang-cabangnya. Dengan adanya instruksi referensi ini, CPU akan bisa berpindah ke program-program lainnya gitu pada kondisi tertentu juga. Tanpa instruksi referensi ini, program akan berjalan secara linear dan tidak bisa membuat keputusan dan pengulangan. Yang berikutnya ada desain instruksi. Yang pertama ada operasi repertoire. Ini adalah kumpulan atau jenis operasi yang dapat dilakukan oleh CPU dalam satu set instruksi. Ini mencakup operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan. Kalau di logika itu ada AND, OR, NOT. Kalau pemindahan data serta kontrol alur seperti jump and branch. Desain repertoire ini harus memperhatikan keseimbangan atau kelengkapan, sehingga
bisa untuk bisa untuk memenuhi semua keperluan pemrograman dan kesederhanaan agar eksekusi itu bisa berjalan dengan cepat dan lebih efisien. Yang berikutnya ada tipe data. Tipe data ini contohnya tuh kayak integer, pecahan atau float, karakter, boolean. Kadang-kadang juga bisa untuk struktur data kompleks. Desain ini bisa berbagai tipe yang bisa kita lakukan, yang kita ambil gitu. Yang ketiga ada instruksi format. Instruksi format ini susunan bit dalam satu instruksi. Format ini menentukan bagian mana bagian tersebut yang mana berisi opcode, alamat operan dan bagian-bagian yang lainnya gitu yang ada. Format yang efisien memungkinkan CPU untuk mendekode dan mengeksekusi instruksi dengan lebih cepat dan sehingga memerlukan waktu yang lebih sedikit. Yang keempat ada register. Nah, register ini itu adalah tempat penyimpanan kecil di dalam CPU yang sangat cepat. Instruksi sering kali melibatkan data atau hasil proses sehingga desain instruksi ini harus menentukan ini seberapa banyak register yang digunakan, bagaimana mereka mengaksesnya dan bagaimana ini menunjuk register tersebut gitu. Yang ketiga ada pengalamatan atau addressing, yang mana ini adalah cara instruksi menunjuk kemana sih lokasi data yang akan digunakan atau disimpan. Ada berbagai mode pengalamatan, contoh pengalamatan langsung, tidak langsung, relatif, dan berbasis register. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data ini materinya nggak terlalu banyak. Jadi apa sih penyajian data itu? Penyajian data adalah cara data seperti angka, huruf, dan simbol diwakili komputer. Karena komputer itu hanya dengan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Semua jenis data harus diubah ke bentuk biner agar bisa disimpan, diproses, dan ditransmisikan oleh sistem digital. Types of data forms of that record. Seperti yang udah dibilang di slide sebelumnya, tadi set instruksi, tipe data itu ada integer, yang mana integer itu berupa lain-lain. Float itu lebih angka desimal, char itu karakter, contoh. Kemudian ada string, string ini ada kalimat. Dan terakhir ada boolean, boolean ini hanya ada 2. Yang berikutnya adalah karakteristik data. Data terstruktur adalah data yang tersusun rapi dalam format tetap, seperti tabel dalam database. Juga ada data yang tidak terstruktur, contohnya itu data yang terstruktur itu data yang nggak memiliki format utuh, foto, teks bebas, dan gambar. Ada juga yaitu data semi terstruktur, yaitu gabungan dan data tidak terstruktur. Contohnya itu file XML dan JSON. Yang berikutnya ada bilangan. Contohnya itu bilangan biner itu kayak yang satu, oktal, desimal, dan heksadesimal. Yang berikutnya ada representasi bilangan bulat. Sign and magnitude yang pertama itu menggunakan 1 bit untuk tanda dan sisanya untuk nilai. Yang kedua ada one complement yang mana one complement ini akan mengubah semua bit untuk bilangan negatif. Yang ketiga ada two complement, metode paling umum untuk menyatakan bilangan negatif dalam komputer. Nah, yang selanjutnya ada standar IEEE 754 yang mana standar ini merupakan standar nasional yang digunakan oleh seluruh dunia. Standar ini merepresentasikan bilangan pecahan, contohnya floating point di komputer seperti float dan juga double. Di karakter itu biasanya digunakan kode ASCII yang mana kode ini merupakan kode umum dalam angka biner 7 bit. Yang kedua ada Unicode. Unicode ini adalah karakter internasional yang mencakup hampir semua simbol dan bahasa yang ada di dunia, menggantikan keterbatasan ASCII ini. Yang terakhir ada konversi data. Konversi data ini adalah proses perubahan satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Selanjutnya ada materi teknik pengalamatan yang akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik pengalamatan atau addressing modes. Slide selanjutnya. Boleh next. Nah, pada bagian ini saya akan membahas tentang teknik pengalamatan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai addressing modes. Teknik ini sangat penting dalam arsitektur komputer karena menentukan bagaimana sebuah instruksi CPU dapat mengakses data yang dibutuhkan saat dieksekusi. Nah, definisi dan fungsinya. Mode pengalamatan adalah metode yang digunakan oleh CPU untuk menemukan lokasi operand, yaitu data yang akan digunakan dalam suatu instruksi. Operand bisa berasal dari beberapa sumber seperti nilai tetap atau konstanta, isi register, atau data yang tersimpan di lokasi tertentu dalam memori. Dengan kita bisa memahami bagaimana program internal dalam memori dan bagaimana eksekusi instruksi secara efisien. Nah, dalam
addressing, yang dalam artian Yang data dalam langsung di besar. dalam instruksi. Contoh move A, sharp 5. Artinya nilai 5 itu langsung dimasukkan ke register A. Kedua Berarti ada gue direct ngejelasin di mana? addressing Itu atau gimana tuh? instruksi menuju langsung Gue ke ngejelasin alamat di mana? memori. Lemparnya di mana? Contoh move A dalam kurung itu ambil nilai dari alamat memori. Ketiga ada indirect addressing, yaitu alamat lain. Contohnya R1 yang artinya ambil atau yang disebut operand berada langsung dalam register. Contoh kelima ada indexed addressing, yaitu digunakan dalam pengolahan array dalam kurung siku base tambah index. Jadi maksudnya itu ambil nilai dari posisi offset tertentu. Kelima ada relative addressing, yaitu alamat dihitung relatif terhadap posisi instruksi saat ini. Nah, kalau relative addressing ini sering digunakan dalam instruksi lompat jam atau cabang atau branch. Ketujuh atau yang terakhir itu ada base register addressing. Nah, alamat dihitung dari nilai dalam register dasar. Nah, digunakan pada sistem dengan segmentasi atau paging, misalnya pada sistem operasi modern. Kenapa ini penting? Mode pengalamatan itu bukan hanya soal teknis. Pemilihan mode yang tepat mempengaruhi, pertama ada efisiensi eksekusi, dalam artian proses bisa lebih cepat karena akses data yang tepat. Kedua ada penghematan ruang, yaitu instruksi bisa dibuat lebih ringkas. Ketiga ada struktur data kompleks, yang artinya memudahkan pengelolaan array, table, dan juga pointer. Yang terakhir ada optimalisasi sistem operasi. Nah, sistem operasi modern sangat mengandalkan teknik ini untuk mengelola memori dan tugas multitasking. Boleh next slide? Nah, ini ada perbandingan dan penerapan modenya immediate, direct, indirect, register, indexed, relatif, dan juga base register. Bisa kalian lihat sendiri kecepatannya. Kita bisa lihat di sini yang paling cepat ada register dan immediate. Tapi untuk fleksibilitas mereka rendah sekali. Ini rendah-rendah. Ini bisa lihat paling kanan ada inisial tetap, variabel berapa tetap, dan sebagainya. Boleh next slide? Ini ada pengorganisasian memori. Next slide. Nah, di bagian ini akan membahas tentang pengorganisasian memori, di mana sistem komputer mengatur berbagai jenis memori agar CPU dapat mengakses data dan instruksi dengan cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan. Nah, definisi dan tujuannya adalah pengorganisasian memori merujuk pada sistem yang digunakan untuk menyusun dan mengelola memori, baik internal maupun eksternal. Tujuannya adalah serta mendukung fitur-fitur penting seperti multitasking dan efisiensi ruang. Next slide. Nah, kita akan belajar apa itu types memory dan function of memory management. Pertama, ada memory internal di types of memory. Nah, di memory internal itu ada pertama ada register, itu paling kecil dan paling cepat. Kedua itu cache memory, atau menyimpan data yang sering diakses berada di dekat CPU. Ketiga ada RAM atau random access memory, itu memori utama bersifat volatil. Nah, yang terakhir ada ROM atau read only memory, yaitu menyimpan instruksi tetap, tidak mudah diubah. Nah, selanjutnya ada memori eksternal. Nah, memori eksternal ini kita ada HDD, SSD, CD atau DVD. Nah, ini nih bersifat eksternal, berarti bisa kita cabut dari dalam artian dari perangkat keras yang kita miliki. Nah, ini sebagai penyimpanan jangka panjang. Manajemen memori, yaitu manajemen memori dilakukan oleh sistem operasi melalui berbagai mekanisme seperti pertama, pertukaran data antara memori utama dan sekunder saat RAM penuh. Nah, ini gunanya pengelolaan swap. Alokasi memori, yaitu menggunakan algoritma seperti first fit, best fit, atau worst fit untuk menentukan lokasi penyimpanan optimal. Dan yang terakhir ada multitasking dan multiprogramming. Nah, multitasking dan multiprogramming ini memungkinkan beberapa program berjalan bersamaan dengan pembagian memori yang efisien. Boleh next slide? Nah, kita lihat ada implementasi dan cache memory organization. Kita pertama ke organisasi cache memory dulu. Nah, cache memory punya 3 jenis pengorganisasian utama. Pertama ada direct mapping, atau satu alamat di memori utama hanya bisa berada di satu tempat di cache. Kedua ada associative mapping, yaitu satu blok memori bisa ditempatkan di mana saja di cache. Ketiga, set associative mapping, yaitu kompromi antara dua metode sebelumnya. Cache ini mempercepat kinerja sistem karena data yang sering digunakan berada lebih dekat dengan CPU. Nah, implementasi di dunia nyatanya apa sih? Pertama, kita bisa lihat di smartphone. Nah, manajemen aplikasi dan RAM untuk multitasking. Kedua, ada web browser untuk menyimpan chat tab agar lebih cepat berpindah antar halaman. Ketiga, ada bahasa Java. Nah, bahasa Java ini buat apa? Untuk fitur garbage collection, otomatis mengolah memori yang tidak terpakai. Yang keempat, ada game modern, yaitu menggunakan manajemen memori untuk memuat aset dengan cepat. Next slide. Nah, purpose dan benefit. Nah, apa sih manfaat utama dari memori organisasi ini? Nah, tujuan dari pengorganisasian memori ini antara lain pertama, mengurangi kesenjangan kecepatan antara CPU dan memori utama. Kedua, itu meningkatkan throughput sistem dan menurunkan latensi. Ketiga, menyediakan sistem penyimpanan yang efisien dan ekonomis. Dan yang terakhir ada memastikan
tersedia dengan cepat untuk diproses CPU. Boleh next. Nah, selanjutnya bus system akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai bus system. Langsung aja bisa dimulai ke next selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian bus system, di mana bus system adalah jalur komunikasi utama dalam komputer yang menghubungkan berbagai komponen penting seperti CPU, memori, dan output. Ibaratnya, bus system ini tuh sebagai jalan raya. Jadi, bus system itu memungkinkan data, alamat, mengalir dari satu bagian lain dalam suatu komputer gitu. Nah, terus ada jenis-jenis jalur utama nih di bus system. Yang pertama itu ada bus data, di mana singkatnya bus data itu tuh digunakan untuk mengirim dan menerima data antar komponen gitu. Nah, yang kedua ada bus alamat yang berfungsi untuk menentukan lokasi data yang ingin diakses dalam memori. Dan yang ketiga ada bus kontrol yang membawa sinyal seperti baca, tulis, interrupt, dan clock. Selanjutnya, ada jenis-jenis bus system di komputer modern. Yang pertama itu ada FSB atau frontside bus, di mana FSB itu fungsinya untuk menghubungkan CPU dengan memori utama, dan yang kedua ada PCI dan PCI Express yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat tambahan seperti kartu grafis atau kartu suara. Yang ketiga ada USB Universal Serial Bus untuk perangkat eksternal kayak mouse, keyboard, atau flash disk gitu ya. Terus yang terakhir bus system di komputer modern itu ada SATA atau SATA, itu digunakan untuk menghubungkan hard disk dan SSD gitu. Next. Selanjutnya input output akan dijelaskan sama teman saya. Oke, jadi di sini aku ngelanjutin terkait input dan output atau I/O. Nah, input atau output itu merupakan bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Nah, sebelumnya kita membahas terkait inputnya dulu itu apa dan outputnya itu apa. Nah, jadi untuk input itu kan dia data yang dimasukkan dari luar dan masuk ke dalam ke mikroprosesor. Nah, contohnya itu kayak keyboard dan mouse. Nah, kemudian yang kedua tuh ada output. Nah, output itu digunakan kayak untuk menampilkan data yang udah kita masukkan tadi gitu. Nah, contohnya itu data yang akan ditampilkan pada layar monitor ataupun printer. Mungkin bisa langsung di next slide. Oke, langsung di next slide. Nah, selanjutnya di sini ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Nah, di gambar ini itu ada eh, semacam modul ya, modul input dan output. Nah, di sini itu ada yang namanya bus system. Nah, bus system ini itu terdiri dari 3 lines, yaitu address line, data lines, dan control lines. Nah, di address line ini dia itu akan menyediakan alamat dari perangkat yang ingin diakses gitu. Nah, kemudian ada data lines. Nah, data lines ini dia itu akan mengirim dan menerima data dari luar dan ke perangkat gitu. Nah, kemudian ada control line. Nah, control line itu untuk kayak mengendalikan proses input dan output seperti membaca ataupun menulis data. Nah, kemudian itu ada kayak kotak besar yang tulisannya itu modul I/O. Nah, modul I/O itu dia akan bertindak sebagai perantara dulu, perantara antara bus system dengan perangkat peripheral. Misalnya kayak keyboard, printer ataupun hard disk. Nah, jadi di modul I/O ini dia akan mengelola komunikasi nih antara data dengan kontrol gitu. Nah, kemudian cara kerja dari modul I/O ini itu yang pertama itu dia bakal mengidentifikasi perangkatnya dulu melalui address line. Nah, di sini dia tuh akan CPU ini itu akan mengirimkan alamat ke perangkat yang ingin diakses melalui address line gitu. Nah, kemudian modul I/O ini itu akan memeriksa apakah alamat tersebut itu sesuai enggak nih dengan perangkat yang ingin dikendalikan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kontrol aksi melalui control lines. Nah, di sini itu CPU ini akan mengirimkan sinyal kontrol nih, misalnya kayak kita bakal ngebaca ataupun menulis. Nah, kemudian modul I/O ini akan mengenali sinyal atau kontrol dan tahu nih apakah ini harus membaca data dari peripheral ataupun dia bakal menulis data ke peripheral. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah transfer data. Nah, di sini transfer data itu melalui data lines. Nah, di sini jika operasi itu akan membaca, maka data itu dari perangkat akan dikirim ke modul I/O lalu ke CPU. Nah, jika operasi ini itu menulis, maka data ini dari CPU akan dikirim ke modul I/O lalu ke perangkat. Oke, mungkin bisa di next slide. Oke, selanjutnya CPU 8 bit akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya mau ngejelasin mengenai CPU 8 bit. Langsung aja ke next slide.
Nah, di sini ada pengertian CPU 8 bit. Jadi apa sih CPU 8 bit itu? Jadi CPU 8 bit adalah prosesor yang memproses data dalam ukuran 8 bit atau 1 byte sekaligus. Artinya semua data yang dibaca, diolah, dan dikirim oleh CPU ini berukuran 8 bit atau 1 byte gitu. Nah, CPU 8 bit banyak digunakan di perangkat sederhana seperti kalkulator dan microcontroller. Lalu ada contoh CPU 8 bit, yaitu Intel 8008, di mana ciri-ciri CPU Intel 8008 ini tuh lebar datanya 8 bit, seperti pengertian CPU 8 bit tadi, terus bisa mengakses memori hingga 16 kilobyte, clock speed-nya sekitar 0.5 MHz, dan dia punya sekitar 14 register 8 bit dan mampu menjalankan 78 instruksi dasar. Next slide. Nah, CPU 8 bit itu mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama itu CPU atau control unit yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas CPU. Jadi CPU ini tuh mengambil instruksi dari memori dan lain agar bekerja sesuai perintah. Komponen yang kedua itu arithmetic logic unit atau ALU. Dia ini fungsinya untuk melakukan operasi matematika kayak penjumlahan dan pengurangan, serta operasi logika kayak AND or NOT pada data 8 bit gitu. Jadi ibaratnya ALU ini tuh kalkulator yang ada di CPU 8 bit gitu. Nah, terus komponen yang ketiga itu ada register, di mana register itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara di dalam CPU yang cepat dan efisien gitu. Next slide. Nah, di sini ada proses kerja CPU 8 bit. Ada 4 proses. Yang pertama itu fetch. Fetch itu proses di mana CPU itu mengambil instruksi dari memori, lalu proses selanjutnya itu decode. Setelah instruksinya diambil dari memori, dia akan menerjemahkan instruksi tersebut menjadi suatu aksi, lalu di-execute, di mana perintah tersebut atau instruksi tersebut benar-benar dijalankan dan dilaksanakan gitu. Contohnya kayak menghitung atau melakukan perintah lain gitu. Terus yang terakhir ini tuh prosesnya itu store, di mana store itu untuk menyimpan hasil instruksi kembali ke register atau memori gitu. Nah, terus di sini ada kelebihan dan kekurangan CPU 8 bit, di mana kelebihannya itu strukturnya sederhana dan mudah dipahami, konsumsi dayanya rendah, cocok untuk perangkat-perangkat yang kecil, dan biaya produksinya lebih murah. Sedangkan kekurangan dari CPU 8 bit itu kapasitas pemrosesannya terbatas kan, karena hanya 8 bit gitu. Dan dia tidak cocok untuk aplikasi kompleks atau berat, serta kapasitas memori yang bisa diakses juga terbatas gitu. Jadi segitu aja penjelasan saya untuk CPU 8 bit. Baiklah, ini referensi yang kita buat untuk membuat presentasi PPT ini. Bisa kalian akses, karena ini adalah referensi yang kami gunakan dalam melakukan riset dan mencari tahu apa itu yang kami sebutkan tadi. Boleh next slide? Baiklah, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami NextGen. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan kami yang kurang sulit dimengerti. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana program assembly sederhana bekerja untuk mengubah huruf kecil ke kapital menggunakan CPU 8 bit di simulator, di mana simulator yang saya gunakan di sini menggunakan assembler simulator di address x1bo.xyz. Nah, pertama-tama di awal program di sini saya mengetikkan instruksi jmp start atau jump start, di mana program ini akan melewati db error db00 dan langsung ke instruksi start ini gitu. Jadi dia kalau programnya di running dia akan melewati ini dan akan langsung ke sini gitu. Nah, selanjutnya di bagian start ini merupakan awal dari proses utama program ini bekerja. Jadi CPU itu mengambil input dari keyboard melalui IN00 dan karakter tersebut disimpan ke register AL di sini. Nah, itu masuk sini. Jadi setelah mengambil input, dia akan masukin input tersebut ke register AL gitu. Nanti akan ada di sini gitu. Nah, setelah itu akan ada pengecekan ke akhir program gitu ya. Nah, jadi karakternya ini bakal dicek. Jadi setelah di start ini kan dia ngambil input dari keyboard, terus bakal masukin ke AL, terus habis itu ke exit, dimana exit tidak looping, terus habis itu dia akan ngecek nih kalau sama dengan ASCII 0, which means 0 kali 30, maka programnya akan keluar dengan lompat ke label exit gitu. Nih, di sini. Nah, jika bukan 0, maka program mengecek apakah karakter itu huruf kapital A sampai Z dengan batas ASCII 0 kali 41 sampai 0 kali 5A. Dia akan ngecek di bagian sini nih, saya jelasin.
Ya. Nah, terus di sini ada pengecekan huruf kapital ke kecil. Nah, jika karakternya itu berada di rentang kapital, maka CPU-nya akan menambahkan 0 kali 20 untuk mengubahnya menjadi huruf kecil. Misalnya A kapital gitu ya kan, aslinya 0 kali 41. Nah, dia akan menjadi A kecil di mana aslinya itu 0 kali 61 gitu. Dia itu ada di yang sini. Nih, yang tadi saya jelasin. Nah, sekarang ada deteksi huruf kecil. Nah, jika bukan huruf kapital, programnya itu ngecek apakah karakter tersebut adalah huruf kecil dari A sampai Z kecil gitu, yaitu ASCII di rentang 0 kali 61 sampai 0 kali 7A gitu. Di situ ada di sini cek lower range saya buat. Nah, terus di sini ada pemrograman konversi huruf kecil ke kapital. Jika karakter adalah huruf kecil, CPU akan mengurangkan 0 kali 20 dari nilai ASCII-nya sehingga menjadi huruf kapital gitu, karena itu rentang yang ada antara huruf kapital dan huruf kecil, jadi dikurang dan ditambah aja sebenarnya gitu. Di situ itu yang saya jelaskan itu ada di sini lowercase convert. Nah, setelahnya ada penanganan input salah. Ketika inputnya itu bukan huruf, maka programnya itu akan masuk ke label error dan menampilkan huruf E pada I/O device atau visual display unit gitu ya. Dimana program tersebut ini nih, kayak structure dan fungsinya. Nah, lanjut ke outputnya. Nah, jika dia sudah selesai dicek dan ternyata input dari user atau pengguna itu benar, dia akan mengoutput di mana kamu ke move C0 ke AL. Jadi dari AL ini akan dimasukkan ke channel. Channel itu untuk ke visual display unit yang ada di baris pertama, kolom pertama gitu. Alamatnya itu channel gitu. Jadi nanti outputnya, hasil konversinya itu akan berada di baris 1 kolom 1 di visual display unit ini. Nah, di sini saya nambahin untuk nambahin nama saya per kolom dalam satu baris dengan nama Satrio. Jadi program yang ini itu untuk huruf S, program yang ini itu untuk A, dan per dua program gitu, satu huruf. Jadi ini dua program pertama, dua baris program pertama yang ini itu S, dua ke bawah itu A, dua ke bawahnya lagi T, R, I, sampai O di akhir gitu. Nah, kenapa dia D? Karena tadi kan di baris pertama itu alamatnya di C gitu. Kalau misalkan di kolom pertama indeksnya 0, jadi C0 gitu. Sedangkan kalau misalkan di baris kedua dia itu alamatnya D, dan di kolom pertama dia indeksnya 0 gitu. Nah, setelah itu di sini ada looping untuk jump start itu sendiri. Jadi kalau misalkan sudah selesai di outputkan di video atau I/O device, dia akan, karena kalau misalkan programnya itu benar, inputannya benar dan outputnya keluar, dia bakal balik lagi meminta meminta input dari user dan balik lagi menjalankan dari start ini gitu. Nah, kalau sudah, cara memberhentikan looping itu saya atur dengan menekan angka 0 gitu. Jadi baru nanti kalau menekan angka 0, dia akan ke exit ini dan mengakhiri programnya. Langsung aja kita coba, saya reset, saya reload lagi, dan saya jalankan. Nah, di sini program atau simulator ini meminta input dari user alien saya, dan di sini saya masukin huruf Y kecil gitu ya. Nah, dia keluarkan Y besar terus Satrio di baris kedua. Nah, dia nge-looping untuk meminta input dari user lagi gitu. Jadi saya mau nambahin lagi, misalkan saya coba sekarang M. Apakah dia akan berhasil? Jadi dia di register dan memorinya ini ngecek terus nge-outputin di sini. Nah, saya benar kan, dia M besar terus nge-outputin Satrio. Nah, saya sekarang karena program sudah berhasil, saya menghentikan loopingnya dengan menekan angka 0. Saya ngecek dari awal dan langsung ke exit, dan tadi ada tulisan komen bahwa program sudah selesai dijalankan gitu ya. Sekarang saya mau ngejelasin bagaimana proses CPU berjalan dari implementasi assembly dari kode yang saya buat tadi, yang mana konversi huruf kecil ke huruf kapital. Nah, yang pertama-tama di sini saya tampilin flowchart, di mana flowchart ini tuh memberi gambaran umum proses kerja dari CPU itu ketika melaksanakan kode assembly saya gitu. Mulai dari start, terus pengecekan, dari start terus ke input, terus ke pengecekan jenis huruf, terus ke proses konversi hingga output ke layar. Nah, ini tuh siklus utama yang dijalankan CPU secara berulang selama program berlangsung ada di flowchart ini gitu. Nah, sedangkan dari materi yang sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwa proses dalam CPU itu ada 3, ada fetch, decode, dan execute. Nah, yang pertama itu fetch, di mana proses fetch pada kode tadi itu CPU mengambil instruksi dari alamat yang ditunjuk oleh program counter atau PC, dan instruksi tersebut kemudian disimpan ke instruction register atau IR. Ini tuh kayak kalau misalkan kita lagi baca baris kode dari sebuah buku gitu ya. Nah, kita harus tahu baris itu tuh maksudnya baris mana yang mau dibaca, dan simpan isinya untuk diproses gitu. Selanjutnya, proses yang kedua itu ada proses decode, di mana proses ini tuh berjalan setelah proses fetch tadi, yaitu proses ini tuh menganalisis isi instruksi yang ada di IR gitu. Jadi CPU membaca opcode, jenis instruksi, dan operan data atau alamat. Lalu CPU menyiapkan register dan jalur data untuk mengeksekusikan instruksi tersebut. Nah, yang terakhir ini tuh ada proses execute, di mana pada tahap execute itu CPU benar-benar menjalankan perintah atau instruksi dari sebuah kode gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan kode tadi, ini tuh instruksi-instruksi yang penting dalam programnya, di mana ada AN00, di mana itu membaca input dari keyboard, terus CMP, JZ, dan JNZ itu perbandingan dan percabangan, terus add atau sub itu modifikasi nilai, dan move itu menyimpan hasil gitu. Nah,
tahap ini tuh inti dari proses program yang sudah saya buat gitu. Nah, di sini itu ada komponen yang ada pada sebuah struktur organisasi komputer. Di sini saya menggunakan logistim simulator, di mana komponen yang ada pada organisasi komputer saya itu CPU 8 bit yang berguna untuk unit pemroses utama. Terus ada ROM, ada read only memory, ini tuh menyimpan instruksi. Lalu ada RAM, di mana ini menyimpan data sementara, ada disk menyimpan data tambahan, ada keyboard untuk input karakter ASCII, lalu ada LCD atau display untuk menampilkan hasil. Nah, ada juga ada control unit CU dan bus itu untuk mengatur jalur data dan kendali. Nah, sebelum saya menjelaskan prosesnya, di sini saya pengen ngasih unjuk tabel ASCII dari A kecil sampai Z kecil dan tabel ASCII dari A kapital sampai Z kapital gitu. Karena program saya kan berhubungan dengan konversi dari huruf kecil ke kapital. Jadi saya tunjukin tabel ASCII di sini. Nah, selanjutnya saya jelasin analisisnya. Jadi gini ya. Program assembly yang sudah dibuat itu disimpan di ROM, ya kan? Nah, pada saat sistem menyala, ya, ketika saya pencet on off, itu tuh dia ngejalanin instruksinya, ya kan? Jadi langsung ke jump start kalau berdasarkan kode tadi. Nah, kemudian CPU itu menunggu input karakter dari keyboard, si keyboard ini, dan karakter tersebut akan dicek jenisnya, apakah huruf kecil, huruf besar, atau bukan huruf gitu. Nah, jika karakter yang dimasukkan adalah 0, maka program itu berhenti, karena dia memberhentikan looping gitu. Nah, jika huruf kecil maka dikurangi 0 kali 20 untuk jadi huruf kapital, dan jika huruf besar ditambah 0 kali 20 untuk jadi huruf kecil gitu. Nah, jika bukan huruf akan ditambahkan huruf E di sini sebagai error gitu. Nah, jadi singkatnya gini. Si CPU ini tuh berjalan, kode assembly-nya disimpan di ROM, terus dia bakal melakukan pengecekan di logisim CPU, maksudnya di perangkat CPU, terus dia bakal disimpan sementara di RAM, baru dia ditampilin ke monitor gitu, output dari hasil konversinya gitu. Nah, itu proses kode assembly itu bekerja di organisasi komputer gitu ya. Nah, kalau misalkan satu siklus selesai itu, programnya itu bakal kembali ke awal lagi untuk menunggu input dari keyboard berikutnya gitu. Jadi kode yang sudah saya buat dan organisasi komputer di logistik simulator yang saya buat ini sudah menunjukkan bagaimana arsitektur sederhana berbasis CPU 8 bit bekerja dalam siklus input, proses, dan output atau fetch, decode, dan execute gitu. Jadi segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.